Sahabat sekalian, saat ini kita memasuki sesi pergerakan seorang Rohana Kudus ketika melawan penjajahan Belanda. Saat Belanda meningkatkan tekanan dan serangannya terhadap kaum pribumi, Rohana bahkan turut membantu pergerakan politik dengan tulisannya yang membakar semangat juang para pemuda. Rohana pun mempelopori berdirinya dapur umum dan badan sosial untuk membantu para gerilyawan. Dia juga mencetuskan ide Bernas dalam penyelundupan senjata dari Koto Gadang ke Bukit Tinggi melalui Ngarai Sianok, dengan cara menyembunyikannya dalam sayuran dan buah-buahan yang kemudian dibawa ke Payakumbuh dengan kereta api. Hingga ajalnya menjemput, dia masih terus berjuang, termasuk ketika merantau ke Lubuk Pakam dan Medan. Di sana dia mengajar dan memimpin surat kabar perempuan bergerak. Kembali ke Padang, ia menjadi redaktur surat kabar radio yang diterbitkan Tionghoa Melayu di Padang dan surat kabar Cahaya Sumatera. Rohana Kudus meninggal di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1972, 27 tahun pada Hari Kemerdekaan Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak. Pada tahun 1974, pemerintah daerah Sumatera Barat memberikan penghargaan kepadanya sebagai wartawati pertama. Ia juga mendapat penghargaan sebagai perintis pers Indonesia pada tahun 1987 dan bintang jasa utama pada tahun 2007. Sejak November 2019, pemerintah Indonesia mendeklarasikan Rohana Kudus sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 120/TK/2019 dan diberikan kepada cucunya sebagai ahli waris pada hari berikutnya. Namanya dipakai sebuah aula di Komplek Olahraga Gelanggang Olahraga Haji Agus Salim sebagai nama jalan di Padang, termasuk merek dagang keripik Sanjay yang terletak di jalan yang sama. Demikian sejarah singkat perjalanan seorang Siti Rohana Kudus dan wanita pertama yang mendirikan surat kabar pada masa penjajahan Belanda.